Ada lagi nih, ada dua hal yang bikin saya masih penasaran. Ya. Katanya ada lagi nih Beb, yang bikin bidadari surga ini cemburu sama wanita di dunia ini apa nih Beb? Mohon izin penjelasannya Beb. Iya baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Fadli dan para guru semua. Tadi Ustadz Maulana menyampaikan tentang sayang sama binatang. Jadi luar biasa ketika kita punya sikap seperti itu. Jadi terhadap setiap jantung yang berdenyut, manusia atau binatang. Saya ingin menambahkan tadi tentang wanita yang dicemburui oleh bidadari. Pertama, Mas Fadli perlu tahu bidadari itu apa. Ya, Iya. bidadari itu hurun ain, ya bahasa Arab itu berasal dari kata haura aina. Ya, jadi haura itu adalah wanita yang muda dan cantik. Allah. Ya. Jadi kalau muda saja tidak cantik mungkin orang tidak tertarik. Ya. Atau cantik tapi tua tidak tertarik. Maka disebut haura. Jadi muda cantik gitu ya. Nah kemudian ya begitu Ustazah ya. Ustazah Lulu langsung minggir. Beb. Cantik tapi Dibilang tua. cantik tapi tua minggir. Masya Allah muda Ustazah Lulu. Kemudian aina, ya aina itu asal katanya adalah mata yang indah gitu ya. Nah sebagian ulama menyatakan hurun in itu Ustaz Maulana adalah sesuatu yang kalau dilihat wajah itu tidak berpaling lagi saking indah. Itulah yang paling bisa dicerna oleh manusia, di atas itu nggak paham orang. Nah jadi kalau tadi kita bicara hurun innya aja Mas Fadli itu seindah itu. Allah Akbar. Bagaimana kita bayangkan wanita yang kata Nabi Muhammad SAW jauh lebih indah dari itu kalau dia bertakwa. Nah maka saya ingin berpesan supaya kita dicemburui oleh bidadari. Itu apa. Salah satu ayat menyatakan fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Jadi sifat pertama dari bidadari itu ya adalah qasiratut tarf. Jadi qasiratut tarf itu senantiasa kemana-mana dia menundukkan pandangan. Wanita yang sangat sopan, Wanita berakhlak. sopan, berakhlak. Nah kalau sudah seperti itu insya Allah bidadari itu lewat. Kalah gitu ya. Nah jadi qasiratut tarf. Lalu kemudian yang kedua lam yatmithunna insun qablahum walajan. Tidak pernah disentuh sama jin maupun manusia. Allah. Nah, misalnya kita melihat kisah dari Sayyidatina Maryam alaihissalam. Sayyidatina Maryam ini ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu disebutkan beliau itu bahkan sampai tidak pernah melihat laki-laki kecuali Nabi Zakaria yang ayah angkatnya, gitu ya. Jadi seumur hidupnya tidak. Sampai ketika Jibril itu masuk ke tempat beliau ya dalam bentuk laki-laki, dia langsung minta pertolongan sama Allah. Ini kita lihat betapa indah akhlaknya ibunya Nabi Isa alaihissalam ini ya. Jadi dia langsung angkat ininya lalu dia berdoa inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya ini berlindung kepada Allah dari kamu kalau kamu orang yang bertakwa. Masya Allah tuh. Bandingkan dengan wanita-wanita yang jangankan melihat ya dibawa-bawa sama orang lain ke sana kemari. Gimana mau dicemburui sama bidadari yang seperti itu. Jadi kita hiasi akhlak kita seperti itu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya disebutkan wanita yang dicemburui bidadari itu adalah yang menutup auratnya, ya. Menutup auratnya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah dia melabuhkan kerudungnya itu sampai ke dadanya, ya. Nah, kerudung di sini Mas Fadli kerudung yang syar'i gitu. Jadi bukan kerudung terus nanti rambutnya ditonjolin begitu, bukan seperti itu, ya. Nah, jadi enggak itu. Kemudian tidak transparan kerudungnya ya. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan riwayat Bukhari wa Muslim bahwa kerudung wanita di surga itu lebih indah dari dunia dan seisinya. Bayangin, mungkin Ustazah Lulung tahu kalau misalnya bahan yang paling indah itu di dunia kalau untuk ini Versace atau itu jauh lebih mahal dari itu ya. Nah jadi para wanita sekarang kita hendaknya kita siapkan diri kita menundukkan pandangan jangan mau disentuh sama yang bukan mahram gitu kan. Lalu kemudian menutup aurat kita hiasi dan akhlak maka insya Allah kita akan bisa mengalahkan hurun in yang indahnya tadi kalau dipandang tidak akan berpaling lagi. Betul. Nah, jadi demikian Mas Fadli. Jadi yang indah aja bisa kalah gitu loh sama wanita-wanita di dunia ini asal mereka tadi menjaga tadi tuh. Aurat. Ya menjaga auratnya, terus berakhlak baik, menjaga pandangannya. Ya tadi juga ada lagi bicara yang tadi di awal dari guru kita Ustadz Maulana macam-macam yang penyayang binatang. Ini Masya Allah luar biasa nih ilmunya nih luar biasa. Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi tapi sebelumnya saya mau bacakan dulu nih ada yang masuk lagi nih dari Instagramnya Islam itu Indah. Nah ini sekarang kita coba bacakan dulu dari
Lel Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustadz Ustazah. Ini kayak mau lewat dia nih. Saya mau bertanya, bagaimana seharusnya kita bersikap pada orang-orang yang senantiasa memandang kita sebagai wanita murahan, melecehkan secara verbal dan kadang dengan sentuhan. Padahal wanita tersebut bahkan bukan wanita dengan profesi seperti itu. Maaf tentunya Ustadz ya, Ustazah saya tahu saya yang saya maksud. Hanya saja wanita itu seorang single, hidup sendiri di perantauan harus seperti apa dan bagaimana ya bersikap pada laki-laki semacam itu. Bukankah di dalam Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh membalas perbuatan jahat dengan kejahatan? Terus apakah yang harus dilakukan? Apakah harus diam atau menerimanya begitu saja? Mohon pencerahannya Ustadz Ustazah. Terima